Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggiwantika, PBSID 2017, akan menyampaikan seminar proposal yang berjudul Muatan Budaya Indonesia dalam buku ajar BIPA Let's Speak Indonesia Ayo 1. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Jadi dalam pembuatan ini, di dalam latar belakang saya memfokuskan ada 3 pembahasan yang utama, yaitu yang pertama BIPA, kedua muatan budaya Indonesia, dan yang ketiga ada buku ajar BIPA. Yang pertama, di dalam BIPA itu, di sini saya menjelaskan tentang pengertian program BIPA, tujuan dan pengertian BIPA secara menyeluruh. Yang kedua, di sini ada muatan budaya Indonesia. Jadi, kebudayaan Indonesia ini sangat beraneka ragam. Kebudayaan Indonesia yang telah diakui dunia ini berjumlah 13 buah, dengan rincian 4 warisan alam, 4 cagar budaya, dan 5 karya budaya dan benda. Selanjutnya di sini juga memaparkan tentang topik-topik kebudayaan tertentu. Penelitian ini juga membahas tentang muatan budaya Indonesia dalam buku ajar BIPA Let's Speak Indonesia Ayu 1. Karena budaya Indonesia ini merupakan salah satu langkah yang dapat diberlakukan terhadap orang asing yang akan menetap di Indonesia dalam waktu yang relatif lama. Yang ketiga yaitu pada fokus buku ajar BIPA. Nah, dalam buku ajar ini merupakan salah satu instrumen pembelajaran BIPA. Buku BIPA ini juga memuat banyak perkenalan budaya untuk mahasiswa asing yang akan belajar di Indonesia. Dalam buku ini memaparkan tentang kebutuhan kebudayaan yang harus diperkenalkan kepada pelajar BIPA yang sesuai dengan tujuan program BIPA. Di dalam buku ajar BIPA itu juga memaparkan tentang komponen penyajian BIPA, memaparkan aspek-aspek yang terdapat pada bahan ajar BIPA. Selanjutnya di sini ada fokus penelitian. Jadi saya mengambil fokus penelitiannya itu ada 2. Yang pertama yaitu ada panduan materi mengenai kebudayaan Indonesia kepada pelajar asing yang ada di dalam Let's Speak Indonesia Ayu 1. Dan yang kedua ada komponen muatan materi budaya Indonesia dalam buku ajar BIPA Let's Speak Indonesia Ayu 1. Jadi pada fokus yang pertama itu di sini ada indikatornya. Yang pertama yaitu uraian tentang kebudayaan Indonesia, macam-macam kebudayaan Indonesia, pengembangan materi kebudayaan Indonesia, dan yang fokus kedua ada indikatornya tentang muatan materi tentang kebudayaan sesuai dengan objek tertentu, pengenalan budaya berdasarkan topik-topik tertentu, dan yang ketiga ada materi kebudayaan Indonesia untuk kebutuhan yang paling pokok. Selanjutnya di sini ada slide manfaat penelitian. Jadi dalam manfaat penelitian ini ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu dapat menambah pengetahuan tentang muatan materi Indonesia yang tercantum dalam buku Let's Speak Indonesia Ayu 1. Dengan adanya penelitian ini, yang pertama, mengetahui muatan budaya Indonesia yang dapat dimengerti dan diterapkan di lingkungan sekitar. Yang kedua, mengetahui pengembangan pembelajaran komponen materi kebudayaan Indonesia yang dapat diterapkan baik secara tulis maupun lisan. Selanjutnya ada manfaat praktis. Jadi manfaat praktis ini dibagi menjadi 2, yaitu manfaat bagi pelajar BIPA dan manfaat bagi peneliti. Yang pertama itu manfaat praktis bagi pelajar BIPA. Yang pertama tujuannya yaitu mengetahui materi kebudayaan Indonesia yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengetahui komponen materi tentang kebudayaan Indonesia yang dapat diterapkan dalam bersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang selanjutnya yaitu ini ada manfaat bagi peneliti. Yang pertama, dalam adanya penelitian ini banyak bisa mengetahui tentang hal-hal yang masih dirasa kurang memenuhi dalam materi tentang kebudayaan Indonesia yang diterapkan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada tujuannya yaitu mengetahui hal-hal yang menjadi hambatan dalam pembelajaran materi budaya Indonesia yang digunakan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada kajian teori. Di sini saya mengambil kajian teori yang pertama yaitu BIPA. Jadi BIPA ini adalah pembelajaran yang diberikan untuk pelajar asing. BIPA merupakan program yang dibuat khusus untuk pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pengenalan bahasa Indonesia untuk penutur asing. Pada aspek ini yang menjadi subjek adalah orang yang datang ke Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia. Kajian yang teori yang kedua di sini ada budaya dalam materi ajar BIPA. Jadi kebudayaan itu adalah salah satu aset yang bisa menjunjung tinggi negara Indonesia. Nah, dengan adanya kebudayaan,
yang ada di Indonesia juga sangat beraneka ragam, mulai dari rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, lagu-lagu daerah, dan masih banyak lagi yang berkaitan dengan kebudayaan yang dimiliki oleh negara Indonesia. Namun dengan adanya kebudayaan selalu berkaitan dengan bahasa. Nah, ini tujuannya penelitian ini membahas tentang kebudayaan yang ada dalam buku tersebut. Jadi, bahasa adalah alat komunikasi antar individu maupun kelompok. Bahasa adalah salah satu perwujudan budaya yang berfungsi untuk menyampaikan suatu pendapat yang akan dipikirkan seseorang. Yang ketiga, di sini ada hakikat budaya. Mempelajari dan mengkaji bahasa pada hakikatnya adalah mempelajari dan mengkaji budaya. Dalam hal ini, bahasa merupakan sumber budaya, sedangkan berbahasa sebagai praktik budaya. Di sini Duranti 1997 berpendapat bahwa kajian bahasa sebagai sumber budaya dan bertutur sebagai praktik budaya. Pernyataan tersebut memaparkan bahwa muatan pesan-pesan budaya dan sekaligus mencerminkan budaya masyarakat dan penuturnya. Sementara berbahasa dipandang dengan aktivitas penyampaian pesan-pesan budaya kepada masyarakat pendengarnya. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis budaya. Konjaraningrat mengatakan bahwa kebudayaan itu hanya dimiliki manusia dan tumbuh bersama dengan berkembangnya dengan masyarakat manusia. Untuk memahami ini, beliau mengatakan sesuatu yang disebutkan kerangka kebudayaan yang memiliki dua aspek tolak. Yang pertama yaitu kebudayaan dan yang kedua itu tentang isi kebudayaan. Yang disebut dengan wujud kebudayaan itu berupa wujud gagasan, perilaku, fisik, atau benda. Ketiga wujud secara berurutan disebutkan juga sistem budaya yang bersifat abstrak, sistem sosial yang bersifat agak konkret, dan kebudayaan fisik yang bersifat sangat konkret. Selanjutnya ada pentingnya budaya bagi suatu negara. Jadi pentingnya kebudayaan untuk mengembangkan suatu pendidikan dalam budaya nasional, mengupayakan, melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya dan peranata sosial dalam menunjang proses pengembangan dan pembangunan nasional serta melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Kebudayaan ini merupakan warisan sosial seperti bahasa dan dapat dipindahkan dari generasi ke generasi selanjutnya. Terus di sini yang terakhir ada unsur-unsur budaya. Jadi unsur-unsur budaya di sini yang pertama ada sistem religi. Nah, sistem religi ini adalah unsur budaya yang bersangkutan dengan upacara keagamaan dan dalam bahan ajar BIPA dapat meliputi tempat beribadah seperti kuil, masjid, gereja, atau tokoh agama. Mereka bisa mengetahui kiai, terus perlengkapan keagamaan, misalkan dalam Islam ada jilbab, dalam Kristen ada salib, sajadah, beduk dan sebagainya. Terus kegiatan keagamaan ini bisa seperti contohnya bisa tentang sholat, perayaan hari Idul Fitri, upacara pernikahan, menurut hukum Islam dan sistem kepercayaan tentang nasib. Yang kedua ada sistem organisasi kemasyarakatan. Jadi unsur budaya yang satu ini berupa sistem organisasi kemasyarakatan dalam bahan ajar BIPA dapat meliputi sistem kekerabatan. Istilah-istilah yang menunjukkan kekerabatan dalam keluarga, kekerabatan dalam aktivitas keluarga, struktur sosial masyarakat Indonesia, dan itu bisa kita gunakan untuk pembelajaran bagi mereka. Terus selanjutnya ada sistem pengetahuan penduduk Indonesia. Jadi di sini dalam meliputi pengetahuan tentang biasanya pembuatan jamu, pengetahuan tentang pembuatan layang-layang, pengetahuan tentang pakaian tradisional, pengetahuan tentang makanan dan minuman khas Indonesia, terus tentang pengetahuan tentang perkawinan dan pelangsungannya serta pengetahuan tentang musim di Indonesia. Jadi sistem pengetahuan penduduk ini lebih memfokuskan kepada sesuatu yang khas di Indonesia, entah itu dari pakaian, terus mengenalkan
musim-musim di Indonesia seperti itu. Terus selanjutnya ada perilaku sosial berbahasa masyarakat Indonesia. Unsur budaya berupa perilaku sosial berbahasa masyarakat Indonesia dalam ajar BIPA ini dapat meliputi pengungkapan canda, penyebutan gelar, pernyataan pribadi, ungkapan-ungkapan khusus, dan komunikasi dalam keluarga. Terus selanjutnya ada sistem kesenian Indonesia. Jadi sistem kesenian ini adalah salah satu prasarana untuk mengenalkan kepada mereka tentang budaya-budaya seperti seni gerak, permainan tradisional di Indonesia, tari-tarian di Indonesia, terus ada seni rupa untuk mengetahui misalkan mereka diajak ke keraton, terus untuk mengetahui candi-candi, dan yang terakhir ada seni suara itu merupakan lagu-lagu yang ada di Indonesia atau bisa dikenalkan juga dengan lagu-lagu daerah yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya ada sistem mata pencarian penduduk Indonesia. Dalam unsur budaya sistem mata pencarian penduduk Indonesia dalam bahan ajar BIPA dapat meliputi tenaga pengajar, penjual, penarik becak, tukang pijet, dan petani dan pesawat. Ini merupakan untuk mengenalkan kepada mereka mata pencarian yang umum dilakukan orang di Indonesia. Terus yang selanjutnya ada sistem teknologi dan peralatan hidup masyarakat Indonesia. Jadi di sini itu dijelaskan kepada pelajar BIPA yang dilakukan atau yang digunakan masyarakat Indonesia untuk peralatan seperti peralatan rumah tangga, peralatan sekolah, atau peralatan transportasi yang digunakan pada masyarakat Indonesia dan teknologi, misalkan teknologi bangunan. Berdasarkan penjelasan 8 tersebut mengenai berbagai macam jenis kebudayaan di atas, jenis budaya yang dimuat dalam pengembangan bahan ajar BIPA akan mengacu pada unsur-unsur budaya hasil analisis selanjutnya. Terus selanjutnya di sini ada buku ajar BIPA. Nah, buku teks pembelajaran BIPA dari segi karakteristik isi sama dengan buku teks bahasa pada umumnya. Namun, buku teks ajar BIPA ini berisi tentang materi dan materi keterampilan berbahasa yang memfokuskan atau memiliki tujuan tersendiri untuk siswa pelajar BIPA tersebut. Selanjutnya materi. Nah, materi ini dibagi menjadi dua, yaitu materi ajar kemahiran lisan dan materi ajar kemahiran tulis. Yang pertama, materi ajar kemahiran lisan ini, kemahiran menyimak, ada kemahiran menyimak dan kemahiran berbicara. Kemahiran menyimak dan kemahiran berbicara ini merupakan kemahiran berbahasa lisan. Dalam pembelajaran BIPA untuk mengembangkan kedua aspek kemahiran tersebut dapat digunakan untuk ini bisa diajarkan melalui dialog. Materi dialog yang dimaksud ini berwujud teks percakapan yang dikembangkan sendiri oleh pengajar BIPA dengan menggunakan dan mengutamakan topik keseharian. Nah, ini mempermudah untuk melancarkan komunikasi lisan kepada pelajar BIPA tersebut. Selanjutnya ada materi ajar kemahiran tulis. Jadi di dalam kemahiran tulis ini ada dua, yaitu materi membaca dan menulis. Nah, untuk memilih materi membaca dan menulis ini disesuaikan dengan tingkat kemampuan pelajar. Umumnya, keterampilan ini dipelajari ketika telah mempelajari keterampilan bahasa lisan. Membaca merupakan kunci pembelajaran karena dengan membaca dapat dikembangkan kegiatan keterampilan lain. Untuk tingkat pemula diberikan bacaan dan bahasa Indonesia yang sederhana. Untuk tingkat menengah diberikan bacaan dalam bacaan yang agak kompleks, dan untuk tingkat lanjut diberikan bacaan Indonesia yang lebih kompleks. Selanjutnya kita akan masuk ke pendekatan dan jenis penelitian. Jadi penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memaparkan buku ajar BIPA Lexik Indonesia Ayu 1 tentang muatan kebudayaan yang ada di dalam buku tersebut. Sesuai dengan tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan muatan kebudayaan dalam buku ajar BIPA Lexik Indonesia Ayu 1. Penelitian ini mencakup berbagai macam isi muatan budaya yang ada di dalam buku tersebut, mulai dari uraian tentang kebudayaan sampai pada penggolongan budaya berdasarkan topik-topik tertentu.
Informasi yang dikumpulkan oleh penelitian ini adalah muatan budaya yang digunakan saat pembelajaran, yakni dengan meminjam atau memfotokopi dokumen tersebut. Selanjutnya di sini ada sumber dan sumber data. Ada data dan sumber data. Data penelitian ini adalah kualitatif yang berupa informasi tentang yang pertama, pembelajaran BIPA, yang kedua, muatan budaya yang terakumulasi dalam materi buku ajar Textbook Indonesia AYU 1, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan kebudayaan Indonesia pada pelajar BIPA. Data tersebut bersumber dari materi ajar yang terdapat dalam buku ajar BIPA Textbook Indonesia AYU 1. Selanjutnya ada alat pengumpulan data. Yang pertama, data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Prinsip pokok dalam penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data. Teknik analisis data terdiri atas pengumpulan data, reduksi, terus ada penyajian data, dan verifikasi serta penegasan kesimpulan. Teknik analisis data tersebut diuraikan sebagai berikut. Yang selanjutnya ada teknik analisis data. Jadi yang pertama, peneliti mengumpulkan data dari buku ajar Textbook Indonesia AYU 1. Data yang dikumpulkan berupa muatan jenis materi tentang kebudayaan Indonesia. Selanjutnya, peneliti menggolongkan jenis-jenis kebudayaan sesuai dengan topik yang telah dibahas. Selanjutnya, mengidentifikasi muatan materi tentang kebudayaan sesuai dengan objek tertentu. Kedua, peneliti mencari dan mengelompokkan budaya yang sangat dasar yang harus diketahui oleh pelajar asing sampai dengan budaya yang paling rumit untuk dipahami dan dimengerti. Dan yang ketiga, peneliti menyimpulkan data yang telah disajikan dalam bentuk paragraf. Peneliti mendeskripsikan setiap aspek dengan memperhatikan urutan sesuai fokus penelitian yang telah dibuat. Selanjutnya di sini ada pengecekan keabsahan data. Data dan sumber data perlu dilakukan pengecekan keabsahan data. Hal tersebut untuk membuktikan seberapa berkualitasnya data yang kita peroleh. Terhadap pengecekan data, peneliti itu terdiri dari 2 tahap. Yang pertama, dilakukan ketentuan pengamatan. Kegiatan ini berguna untuk mendapatkan hasil dan data yang valid. Sumber data yang diperlukan dikaitkan dengan kajian teori yang berhubungan dengan data. Dan yang kedua, melakukan pengecekan dengan teman sejawat. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui pendapat dari teman sejawat mengenai data penelitian ini. Selanjutnya ada tahap-tahap penelitian. Jadi tahap-tahap penelitian ini dibagi atas 3. Yang pertama yaitu perencanaan. Jadi tahap perencanaan ini merupakan tahap awal penelitian. Pada tahap ini penelitian memfokuskan pada 4 hal yaitu memilih judul, memilih fokus penelitian, menyusun instrumen, dan yang terakhir membuat proposal. Terus yang selanjutnya ada pelaksanaan. Jadi tahap pelaksanaan ini adalah tahap inti pada penelitian. Tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data, mengklasifikasi data, dan menganalisis data. Terus yang selanjutnya, yang terakhir penyelesaian. Jadi tahap penyelesaian adalah tahap terakhir dari penelitian. Tahap ini peneliti melakukan analisis data mendalam yang berpedoman dengan teori-teori yang telah digunakan peneliti. Hasil analisis merupakan penarikan kesimpulan dari hasil analisis kemudian dan dijabarkan dalam bentuk laporan penelitian. Sekian penjelasan dari seminar proposal yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.